nasionalisme kebangsaan. Nama Afifah Dwi Ramadhani, nomor induk mahasiswa 120108262550, dosen pengampu Nur Haswinda MPD, kelas 2C PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menyatakan bahwa kesetiaan atau loyalitas tertinggi seorang individu seyogyanya harus diabadikan kepada negara dan bangsanya, sehingga terdapat suatu perasaan yang sangat mendalam dalam suatu bentuk ikatan yang erat terhadap tanah airnya, dengan tradisi-tradisi sosial budaya, serta pemimpin resmi di daerahnya dalam perjalanan sejarah dengan kekuatan yang berfluktuasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika zamannya. Tujuan nasionalisme yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. 2. Menghilangkan ekstremisme, tuntutan berlebihan dari warga negara baik secara individu dan kelompok. 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. 4. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Penyebab lunturnya nasionalisme itu apa saja sih? Salah satunya yaitu ada melupakan sejarah. Kini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah rasa nasionalisme masih melekat kuat pada pribadi rakyat Indonesia? Jika tidak, pernahkah kita membayangkan bagaimana para pendahulu kita mengalami rasa sakit, takut, dan suasana mencengkam di zaman penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda plus 3,5 tahun oleh Jepang. Para pejuang merebut kemerdekaan dari penjajah pada zaman kolonialis dengan bersusah payah sampai mempertaruh nyawa. Mereka rela berkorban dan bertaruh apa saja untuk membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Semua itu dilakukan dengan penuh rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, puncaknya pada Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme seolah sudah mulai luntur. Ibarat baju berwarna merah yang sudah lama dipakai, lama-kelamaan berubah warnanya menjadi merah muda alias pink. Contoh sederhana saja dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda kita, di antaranya mereka lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri, enggan mempelajari atau menyanyikan lagu-lagu nasional. Mereka lebih hafal dengan lirik lagu-lagu barat. Faktor utama melunturnya rasa nasionalisme adalah disebabkan oleh contoh yang kurang baik yang diperlihatkan generasi tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat negara dari kaum tua yang memperlihatkan contoh sikap tidak disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan negaranya, seperti korupsi, penggelapan uang negara dan penyalahgunaan jabatan membuat generasi muda kecewa terhadap kinerja pemerintah. Sikap etnosentris di kalangan generasi muda juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa nasionalisme kembali?
di dalam diri kita? Yuk kita lihat. Yang pertama, peran keluarga. Memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar dan selalu menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, ada peran pendidikan. Memberikan pelajaran tentang pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela negara. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan. Dengan mengadakan upacara setiap hari Senin. Memberikan pendidikan moral sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Yang terakhir atau yang ketiga ada peran pemerintah. Mengadakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari Jumat. Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.